Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Para asatidzah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran kita di kitab Shafwatul Zubat. Maka pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada sunnah-sunnah tayamum. Apa saja sunnah-sunnah tayamum? Maka di sini qala al-mu'allif rahimahullah taala, mu'allif berkata, wa sunnah tafriqun. Sunnah yang pertama dari sunnah tayamum adalah tafriq. Tafriq itu apa? Memisahkan antara jari-jari. Maksudnya memisahkan ketika kita menepukkan tangan kita ke tanah untuk mengambil debu. Supaya debu-debu itu bisa sampai ke sela-sela tangan kita. Ini adalah sunnah yang pertama, yaitu memisahkan antara jari-jari, jari jemari kita ketika menepukkan tangan kita ke tanah. Kemudian wa'an yubasmila. Sunnah yang kedua adalah mengucapkan basmalah sebagaimana ketika hendak melaksanakan wudhu. Disunahkan untuk membaca basmalah. Wa qaddimil yumna, dan dahulukan yang kanan. Sunnah yang ketiga adalah mendahulukan tangan kanan ketika mengusap tangan. Wa khallil, dan menyela-nyela. Sunnah selanjutnya adalah menyela-nyela antara jari. Ini apabila apa? Apabila ketika tanpa disela-sela, turap itu bisa sampai ke sela-sela tangan kita. Maka hukum menyela-nyela di sini apa? Sunnah. Tapi apabila turap itu atau debu itu tidak bisa sampai ke sela-sela jemari kita, maka di situ hukumnya malah menjadi wajib. Karena apa? Ada kaidah fikih mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kemudian yang selanjutnya adalah al-wila wal wila, mualah. Mualah antara dua usapan dan antara tayamum dengan sholat. Ini karena apa? Khurujan minal khilaf. Ada pendapat di madhab selain madhab Syafi'i yang mengatakan bahwasanya mualah dalam tayamum itu hukumnya wajib. Makanya untuk keluar dari khilaf ini kita melaksanakannya sebagai sunnah. Ada kaidah fikih mengatakan khurujun minal khilaf mustahab. Keluar dari khilafnya para ulama itu hukumnya mustahab, sunnah. Sunnah selanjutnya wa naz'u khatimin li'ula tutrabu. Melepaskan cincin khatim li'ula tutrabu untuk tepukan yang pertama, tepukan tangan kita ke tanah yang pertama. Itu hukumnya sunnah. Misal tidak dilepaskan gimana? Tidak masalah. Amma nithani darbatin fayajibu. Adapun yang kedua, tepukan yang kedua itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena tepukan kita yang kedua itu untuk mengusap tangan kita. Jadi ketika misal cincin kita itu tidak dibuka, otomatis ketika kita mengusapkannya kan terhalang oleh cincin. Maka di situ wajib untuk dicopot cincinnya. Ada buhu, adab-adabnya, atau adab di sini yang dimaksud adalah sunnah-sunnah yang bukan sunnah muakkadah. Apa saja sunnah-sunnah yang bukan sunnah muakkadah dalam tayamum? Ada buhul qiblata an yastaqbila. Sunnah yang pertama adalah menghadap ke kiblat ketika bertayamum. Al qiblata di sini i'rabnya apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih yang dikedepankan. Ada buhu an yastaqbila al qiblata, maksudnya gitu. Kemudian makruhuhu, yang merupakan kemakruhan dalam tayamum. At-turbul katsir ustamila. Ustamila at-turbul katsir, menggunakan tanah yang banyak, debu yang banyak. Jadi ketika dia tuh bertayamum, itu malah justru menggunakan tanah yang banyak sampai yusawihu manzur. Jadi wajahnya itu sampai ketutupan sama debu. Nah, itu makruhnya sebabnya itu memperburuk rupa.
kemakruhannya karena disebabkan itu. Bahkan ketika tayamum ini kita malah justru disunahkan untuk apa? Takhfif, diginikan supaya beberapa debunya itu berjatuhan. Kemudian selanjutnya haramuhu, yang termasuk keharaman dalam tayamum, turabu masjidin, yaitu adalah bertayamum dengan turab masjid, dengan tanahnya masjid, maksudnya tanah yang diwakafkan untuk masjid. Kalau zaman dulu orang bangun masjid itu kan pakai temboknya pakai tanah. Nah itu kita pakai untuk tayamum, nah di situ hukumnya apa? Haram, karena ini diwakafkan. Dindingnya, ya termasuk bawahnya juga. Ya, pokoknya sesuatu yang di bagian dari masjid yang diwakafkan. Tapi kalau tanah yang berhamburan dari luar masuk ke masjid itu beda lagi. Yang saya maksud di sini adalah yang memang diwakafkan untuk masjid itu. Kalau di Yaman masih apa ya tasawwur, masih bisa terbayangkan karena di sana beberapa masjid itu memang dibangun dari tanah liat. Nah, misal temboknya itu kita pakai buat tayamum, nah di situ tidak boleh karena apa? Itu bagian dari masjid yang diwakafkan. Selain masjid, yang wakaf selain masjid boleh. Selain maksudnya gimana? Wakaf, nah, kan di sini kenapa turab masjid itu tidak boleh digunakan untuk tayamum? Karena ketika dia diwakafkan itu wakafnya untuk apa? Untuk ibadah, untuk sholat, maksudnya untuk tempat sholat, maka tidak boleh dipergunakan. Jadi keharamannya itu dikarenakan kita mempergunakan tidak sebagaimana mestinya. Contoh lain, misal mak musabbal, air yang ini apa namanya air RO yang di jalan-jalan, kalau di Yaman banyak. Di jalan-jalan itu ada air RO. Itu kan diwakafkan untuk diminum. Tahu-tahu ada orang datang ke situ wudhu dari situ. Wudhunya sah, tapi haram. Karena apa? Mempergunakan air itu bukan sebagaimana mestinya. Yang diwakafkan untuk minum malah dia gunakan untuk bersuci. Nah, itu haram. Kemudian wama fisyar'il isti'malu minhu harruma, dan segala sesuatu, jadi bertayamum dengan turab yang dalam syariat itu penggunaannya haram. Contohnya seperti apa? Di sini dicontohkan kal maksub wal masrub. Contohnya seperti turab gosok, turab yang digosok. Jadi orang gosok turabnya orang lain digunakan untuk tayamum. Di situ maka apa? Haram. Atau yang masrub, nyuri, dia nyuri turabnya orang lain. Nah, di situ haram. Kemudian tapi keharaman di sini apakah menyebabkan tidak sah? Tetap sah. Karena apakah haramannya ini adalah perkara yang di luar dari apa? Syarat dan rukun tayamum. Perkara yang di luar dari itu. Selanjutnya adalah mubtiluhu, pembatal tayamum. Mubtiluhu ma'abtalal wudu. Pembatal tayamum yang pertama adalah segala sesuatu yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Itu pembatal yang pertama. Kemudian ma'tawahumil ma'i bila syai'in mana. Yang kedua adalah tawahum. Jadi waham. Tahu waham kan? Waham itu bawahnya syak. Jadi nisbahnya itu misal mungkin 2% sampai 1% sampai 49. Itu namanya waham. Ketika orang itu waham, jadi mengira di suatu tempat ada air. Nah, di situ tayamumnya otomatis batal. Di sini dimisalkan apa? Seperti contohnya orang itu melihat ada apa kalau di gurun pasir yang kayak air-air itu? Fata Morgana. Ya, lihat Fata Morgana dari jauh. Itu waham, wah di sana ada air. Dengan dia melihat Fata Morgana itu, maka di situ tayamumnya batal karena dia waham, mengira di sana ada air. Tapi di sini dikatakan yang membatalkan tayamum dengan waham itu adalah ketika dia itu waham bersamaan dengan tidak ada sesuatu yang mencegah dia untuk mempergunakan air itu. Misal dia tadi waham di sana ada air dan tidak ada penghalang. Misal air itu
miliknya orang lain, ya itu kan penghalang. Dan orang lain itu tidak ridho kalau airnya kita gunakan, itu penghalang. Maka di sini tayamum kita tidak batal. Karena apa? Kita tahu di sana ada air, tapi walaupun ada air, tapi kan tidak boleh mempergunakannya. Karena si pemilik air itu tidak ridho kita mempergunakan airnya. Atau misal contoh lain, misal ada hewan buas yang menjaganya, nah itu termasuk. Makanya ada suatu masail itu dijadikan lugas, dijadikan teka-teki. Ada tayamum yang batal karena omongan orang lain. Itu gambarannya seperti apa? Gambarannya adalah ketika seseorang itu ngomong indimaun, aku punya air. Jadi seketika orang yang tayamum itu satu rombongan, itu tayamumnya batal semua gara-gara omongannya tadi. Dia ngomong indimaun, saya punya air, li Zaidin. Tapi untuk Zaid, nah di situ baru tetap batal. Berbeda dengan ketika dia ngomong indi li Zaidin maun, itu nggak batal. Karena apa? Maniknya dikedepankan. Saya punya untuk Zaid saja air. Gitu. Jadi penghalangnya itu dikedepankan. Berbeda dengan indimaun. Nah, kan otomatis semua kan paham semua tahu. Wah dia punya air gitu kan. Tapi di Zaidin, nah, baru di situ ngeprank, baru kata kayak ngeprank. Kemudian dikatakan qabla tidak sholati, sebelum dimulainya sholat. Jadi waham yang membatalkan tayamum itu adalah ketika wahamnya itu sebelum sholat. Amma fiha, adapun di dalamnya maka ada tafsil. Kalau wahamnya itu ketika dia sudah memulai sholatnya, di situ ada tafsilnya. Faman alaihi wajibun yakdiha. Maksudnya gini, faman yakdiha wajibun alaihi. Barang siapa yang dia itu menggunakan tayamumnya karena dia itu bertayamum terus melaksanakan sholatnya itu wajib qadha, maka di situ ketika dia waham tayamumnya batal. Paham gak nih? Ini ada ini enggak? Ada ya? Saya tulis tafsirnya dulu. Yang pertama, tawahumul ma, tawahamal ma qabla tidak isolah. Meyakini mengira-ngira ada air sebelum memulai sholat, maka di sini hukumnya apa? Yubtil, membatalkan tayamumnya secara mutlak, tidak ada tafsirnya. Kemudian yang kedua itu adalah tawahumul ma ba'da tidak isolah. Maka di sini ada tafsirnya. Yang pertama, gimana Inggrisnya? Nah. Apabila qadha itu wajib baginya, apabila qadha itu wajib bagi dia, maka tayamumnya batal. Yang ini sudah jelas yang nomor 1. Kita masuk yang nomor 2. Apabila dia mengira-ngira ada air setelah dia masuk sholat. Jadi dia waktu
sudah takbiratul ihram, terus tahu-tahu ada orang ngomong, saya punya air. Nah itu ada tafsirnya. Apa? Yang pertama, apabila qadha itu, jadi sholat yang dilaksanakan itu wajib untuk diqadha. Contohnya wajib diqadha apa? Dia tayamum di tempat yang mana tempat itu mustahil untuk tidak ada air. Contohnya apa? Banaran. Banaran ini kan biasanya sehari-hari ada air. Suatu ketika belalai nggak ada air. Selama 1 hari penuh nggak ada air. Kemudian ada orang tayamum. Dia tayamum, kemudian sholat. Nah dia sholat dengan tayamum ini, dia wajib qadha. Karena apa? Dia itu tayamum di tempat yang mana biasanya di situ ada air. Paham ya ini ya? Maka ketika dia memulai sholatnya, kemudian ada orang mengatakan saya punya air. Nah itu maka tayamumnya batal karena wahamnya tadi. Kenapa batal tayamumnya? Karena nggak ada faedahnya dia itu melanjutkan sholatnya. Kan pada akhirnya dia harus mengulangi sholatnya lagi, ya kan? Makanya di situ tayamumnya batal. Kalau yang kedua ini, ilam yakun wajiban alaihi. Ilam yakun al-qadha wajiban alaihi. Apabila qadha itu tidak wajib baginya. Misal dia itu tayamum di tempat yang memang di situ biasanya nggak ada air. Contohnya di padang gurun pasir di perbatasan antara Yaman dan Saudi, misal gitu. Walaupun di situ waham dan dia wahamnya itu setelah sholat, nggak masalah melanjutkan sholatnya sampai selesai. Karena dia sholat dengan tayamum ataupun dengan air tetap sah. Tapi kalau ini kan dia sholat pakai tayamum nggak sah. Walaupun di situ memang nggak ada air, beberapa hari nggak ada air itu tetap nggak sah, harus diqadha suatu ketika. Karena dia tayamum di tempat yang ghalibnya itu ada air. Nah di sini dikatakan faman alaihi wajibun yaqdiha abtil, maka batal apabila dia bertayamum di tempat yang di situ ghalibnya ada air, seringnya ada air, dan otomatis sholatnya yang dilaksanakan dengan tayamum itu wajib untuk diqadha. Maka di situ hukum wahamnya, hukum tayamumnya dengan wahamnya tadi adalah batal tayamumnya. Wa illala, maksudnya apa? Wa in lam yakun al-qadha wajibun alaihi. Apabila qadha itu tidak wajib baginya, maka maksudnya la yubtil. Walakin afdalu, akan tetapi afdalnya ibtaluha. Kondisi yang kedua ini, afdalnya apa? Dia membatalkan sholatnya. Kai bil wudu itu fa'alu, supaya sholatnya itu dikerjakan dengan wudu. Gitu. Walaupun secara batal atau tidak batal, tapi afdalnya dibatalkan supaya melaksanakan sholatnya dengan wudu. Terus kemudian wariddatun tubtilu lat tawaddi. Pembatal selanjutnya adalah riddah, murtad. Seseorang apabila dia telah tayamum, kemudian dia murtad, waliyadzubillah, maka di situ tayamumnya batal. Karena dikatakan, kenapa batal? Karena tayamum itu taharah dhaifah, taharah yang lemah, makanya batal dengan kemurtatan. Lat tawaddi, tidak dengan wudu. Kalau wudu itu taharah qawiyah. Ketika seseorang berwudu, kemudian dia murtad, terus masuk Islam lagi, maka wudunya masih tetap sah, tidak batal. Kemudian jaddid tayammuman li kulli fardhi. Perbaharuilah tayamum itu untuk setiap fard. Maka yang namanya tayamum itu satu tayamum hanya bisa digunakan untuk satu fard saja. Tidak bisa satu tayamum dilaksanakan untuk 3 fard, itu nggak bisa. Tiap fard harus melaksanakan tayamum. Dan di sini dikatakan bahwasanya Jum'ah dengan khutbahnya itu dihitung 2 fard. Jadi khutbah sendiri tayamum, sholat Jum'ahnya juga sendiri tayamum. Bukan Jum'ah dengan khutbahnya satu tayamum enggak, tapi satu-satu sendiri-sendiri. Sebagai khotib, kalau sebagai jamaah tidak. Kemudian
Yamsahu dhu jabiratin bil ma'i ma' tayammumin wa lam yu'idhu in wada' ala taharatin walakin man ala ubwi tayammumin nasrukan ja'ala. Nah ini sudah ya tadi ya. Saya kasih tafsir lagi. Sebelum kita masuk ke bait yang di Zubat. Ada dua bait yang bisa kita hafalkan dan mudah sekali. Wala tu'id wasatru qadra'illati. Wala tu'id wasatru qadra'illati au qadral istimsaki fi taharati. Terus kemudian gimana? Wa in yazid. Wa in yazid an qadriha fa'idi. Wa mutlaqan wa huwa biwajihin aw yadi. Yang pertama, wala tu'id wasatru qadra'illati. Tidak, kamu tidak mengulangi, maksudnya apa? Mengulangi salat, tidak mengqadha salat. Wasatru qadra'illati. Dan sementara jabirah itu atau satr, sesuatu yang menutupi bagian toharah kita itu, qadra'illah, cuma sekedar lukanya saja. Misal kita punya luka 1 cm atau 2 cm, 2 x 1 gitu di tangan. Kemudian kita tempel dengan plaster. Plasternya itu besarnya, luasnya 2 x 1 juga. Maka di situ dikatakan apa? Tidak mengqadha salatnya. Jadi yang pertama adalah, saya bagi menjadi dua. Gini. Mana ini? Yang pertama, tidak wajib qadha baginya apabila yang satu mengambil as-satr, jadi plasternya itu, penutupnya itu sekedar lukanya saja. Maka di sini tidak wajib qadha. Yang kedua adalah au qadral istimsaki fi taharati. An ya'khudha as-satr
Jadi plasternya itu mengambil sesuatu dari bagian yang yang sehat. Tapi untuk sekedar istimsak. Misal gini, saya punya jari misal di sini luka, dia harus diplaster. Kalau satu kata dokter nggak cukup, harus dua. Untuk apa? Biar kuat, untuk istimsak. Nah maka di sini tidak wajib kodok. Karena apa? Jari yang sehat ini dia untuk menguatkan jari yang sakit. Atau misal tadi 1 kali 2. Nah kalau 1 kali 2 pas itu susah. Diambil sedikit dari bagian yang sehat untuk sekedar menguatkan saja. Nah di situ dia masuk bagian yang tidak wajib kodok. Kemudian yang kedua, bagian kedua adalah yajibul kodok alaihi. Wajib kodok bagi orang yang memakai plester. Kondisinya juga dua juga. Ini wa in yazid an qadriha ta'aidi, apabila lebih dari bagian yang luka. Kapan wajib kodok? Jadi plasternya itu mengambil sesuatu dari bagian yang sahih lebih dari qadar istimsak. Jadi tadi misal 1,2 apa 1 kali 2. Kemudian qadar istimsaknya itu misal katakanlah berapa? 1,5 kali 2,5. Tapi dia malah ngambilnya 5 kali 5. Nah maka di situ dia wajib untuk mengkodok sholatnya walaupun dia meletakkan jabirohnya itu atau plasternya itu dalam keadaan sudah toharoh sebelumnya. Ini tadi syaratnya harus ini ya, harus apa? Diletakkan dalam keadaan toharoh. Jadi sebelum dia memakai plester itu dia harus bersuci dulu, harus berwudu dulu secara sempurna. Kemudian keadaan terakhir untuk orang yang wajib mengqadha itu adalah apabila yang terakhir apabila meletakkan plasternya itu di tangan ataupun di wajah. Walaupun dia meletakkannya sebelumnya itu dengan berwudu. Dan ini maksud dari wamut lakon bahwa biwajihin au yadi. Kenapa yang ini? Yang terakhir ini kenapa kalau diletakkan di tangan atau di wajah wajib harus dikodok? Kenapa? Karena tangan dan wajah itu adalah anggota tayamum. Ketika dia tidak mendapatkan air, minimalnya dia harusnya kena tayamum. Ini sudah tidak dapat
wudunya juga tidak dapat tayamumnya. Tidak ada badalnya, tidak ada yang digantikan. Jadi tidak dua-duanya, makanya wajib untuk mengkodoknya. Berbeda apabila di kaki bukannya. Kalau di kaki itu wudunya nggak dapat, nggak kebasuh air, nggak masalah, diganti dengan tayamum. Karena tayamum itu anggota badannya di mana? Di wajah dan tangan. Kemudian ini yamsahudu jabiratin bil ma'i tayammumin. Jadi orang yang dia itu memakai jabirah. Jabirah itu apa? Jabirah itu sesuatu yang menutupi anggota badan yang wajib untuk dibasuh dalam wudhu ataupun dalam mandi. Itu namanya jabirah. Sesuatu yang menutupi. Jadi nggak harus plester, bisa chips, bisa atau apa yang lainnya. Perban. Nggak harus Hansaplas. Pokoknya sesuatu yang menutupi. Lebih umum. Yamsahudu jabiratin bil ma'i. Jadi disyaratkan di situ harus diusap jabirahnya. Plasternya itu diusap. Mak tayamumin, bersamaan dengan tayamum. Ketika kita tidak bisa membasuhnya, maka kita usap, kemudian kita ganti dengan tayamum. Walam yu'idhu in wada, dan tidak mengulangi sholat maksudnya. Yu'id apa i'adatu sholat maksudnya. Tidak mengulangi sholat apabila dia meletakkannya ala taharatin, dalam keadaan bersuci terlebih dahulu. Jadi sebelum meletakkan plasternya itu ataupun perban atau chips itu, dia harus berwudu terlebih dahulu dalam keadaan suci. Walakin man ala, akan tetapi apabila akan tetapi barang siapa ala udwin tayamumin, barang siapa yang plasternya itu atau jabirahnya itu terletak di anggota tayamum, lasukan ja'ala, maka dia wajib untuk i'adah, wajib untuk mengqadha sholat. Ya, ini ringkasannya ini. Ringkasan dari 2 bait ini. Kemudian di syarah ini dijelaskan bahwasanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj, beliau lebih condong, lebih merojihkan pendapat yang mengatakan tidak ada bedanya jabirahnya itu letaknya di tangan ataupun di selainnya. Maka walaupun diletakkan di tangan ataupun di wajah, tetap tidak wajib qadha. Ini yang diiktimadkan, yang dimuktamadkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau yang setahu saya yang muktamad itu yang ini. Yang ini. Iya. Kemudian wa junuban khayyiruhu an yuqaddima al-ghusla au yuqaddimat tayammuma. Dan orang yang junub itu dia memilih antara mengedepankan mandinya dulu atau mengedepankan tayamumnya dulu, mendahulukan tayamumnya dulu ataupun mandinya dulu. Maksudnya gimana? Kan mesti kita kan timbul pertanyaan, kapan kita itu bertayamum untuk menggantikan sesuatu yang tertutup oleh jabirah tadi? Maka di sini dijawab, orang yang junub itu boleh dia tayamum dulu baru mandi, atau dibalik, mandi dulu baru tayamum. Afdalnya yang mana? Tayamum dulu baru mandi. Afdalnya. Mandinya kan tidak membasuh yang luka. Tidak membasuh yang luka. Jadi tayamum itu fungsinya untuk menggantikan bagian yang tidak terkena air tadi. Nah, di sini orang yang junub, orang yang mandi wajib itu boleh mendahulukan, boleh memilih antara mendahulukan tayamum dulu atau mandinya dulu. Kenapa? Karena kalau mandi itu ibarat seperti satu anggota badan yang sama, satu anggota badan yang satu. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu itu ada tertib, maka dia ada wajah, ya, ada tangan, ada kepala, ada kaki. Jadi ada berapa? 4 anggota badan. Tapi kalau mandi itu anggota badannya cuma satu, dihitung satu. Kemudian wal yatayammam muhdithun id ghasala anilahu tsummal wudu'a kammala. Dan hendaklah bertayamum orang yang berhadas. Hadas apa? Hadas kecil. Karena hadas besar sudah dibahas di atasnya tadi, junub. Maka yang dimaksud dengan muhdits di sini adalah muhdisun hadas asghar. Dan hendaklah bertayamum orang yang berhadas kecil
id ghasala alilahu, apabila dia hendak membasuh lukanya. Sumal wudu akamala, kemudian menyempurnakan wudunya. Maksudnya gimana? Misal dia punya luka di mana? Di kakinya misal, atau di kepalanya full. Kepalanya full, ada lukanya, ada jabirahnya. Maka di situ dia wudu sebagaimana wudu orang normal. Kemudian ketika posisi dia harus mengusap kepalanya, itu kan nggak bisa, karena nggak boleh kena, ketutupan oleh jabirah. Maka di situ dia tayamumnya adalah di waktu ketika dia ini mengusap kepalanya itu. Gitu. Bukan tayamumnya itu di awal sebelum wudhu itu enggak, ataupun terakhir setelah wudhu tidak. Tapi ketika dia hendak membasuh bagian yang luka itu. Misal lukanya di kaki, berarti setelah mengusap kepala, kemudian dia tayamum. Imma dia tayamum dulu ataupun membasuh dulu. Paham ya, insya Allah ya. Tumal wudu kemana? Jadi bisa ditambahkan ketika tempat yang luka itu lebih dari satu. Bisa juga. Berarti 2 kali. Tayamumnya 2 kali. Fa in yurid min ba'dihi fardhan wa ma ahdatsa fal yusalli in tayammama. Apabila hendak setelah melaksanakan sholat fard atau melaksanakan amalan fard seperti khutbah ataupun ya pokoknya sesuatu yang fard, sholat fard gitu gampangnya. Dia tadi sudah wudu, kemudian dalam wudunya itu kan sudah tayamum tadi kan, karena ada luka tadi. Fa in yurid min ba'dihi fardhan. Setelahnya masuk sholat maktubah lain, misal masuk sholat maghrib dan dia belum batal dari wudunya, wa ma ahdatsa, dan belum dalam keadaan wudu, fal yusalli, maka dia langsung sholat boleh. Intayammama an hadatsin au an janabatin, walaupun dia itu bertayamum untuk hadas kecil ataupun untuk janabah. Maksudnya tidak perlu mengulang tayamumnya. Kan di awal kita pahami bahwasanya satu tayamum itu untuk satu fard, tapi dalam keadaan ini beda. Karena tayamum di sini dia bukan untuk istibahah sholat, melainkan untuk menggantikan bagian yang tidak terkena air tadi. Makanya satu kali toharoh di sini boleh digunakan untuk beberapa fard. Waqila, ada qaul lain, qila ini sighah taif. Bentuk sighah itu bentuk pendoifan. Jadi ada qaul yang lemah dalam madhab mengatakan waqila yu'idu muhdithun lima ba'dal alil. Orang yang berhadas itu wajib mengulangi membasuh bagian yang setelah lukanya itu. Misalnya dia tadi luka di kepala, maka setelah kepala itu wajib untuk dibasuh lagi. Jadi berarti dia harus membasuh kakinya ketika hendak melaksanakan sholat fardu yang lain. Maksudnya seperti itu. Jadi ketika kalau sholat fardu yang lain, dia mengulangi wudu yang dibasuh yang setelah kepalanya. Ketika misal lukanya itu di kepala. Iya, kalau lemah. Kemudian waman lima'in wa turabin faqada al-fardha shalla thumma mahma wajada, dan barang siapa yang ini maksudnya waman faqada lima'in wa turabin. Takdir kalamnya seperti itu. Jadi bolak-balik waman faqada lima'in wa turabin shalla al-fardh. Ini masalah faqidut tahuraini. Seseorang yang kehilangan 2 pembersih, yaitu air dan turab. Dia tidak menemukan turab dan tidak menemukan air untuk bersuci. Misal dia di penjara di Nusa Kambangan selama 1 bulan, misal gitu. Nah, selama sebulan itu dia tidak menemukan air, juga tidak menemukan tanah untuk bertayamum. Maka di situ wajib bagi dia untuk sholat tanpa bersuci. Di sini dikatakan al-fardhu sholat. Dia hanya boleh melaksanakan sholat fardu saja, tidak boleh melaksanakan selain sholat fardu. Kemudian dikatakan thumma mahma wajada min daini fardan
haitsu yasqutul qadha bihi fatajdidun alaihi furida. Kemudian di sini dia menjelaskan orang yang faqidut tahura ini tadi, apabila setelahnya dia menemukan salah satu dari pensuci, misal ketemu air, maka wajib bagi dia apa? Untuk melaksanakan sholat yang dia laksanakan tadi. Jadi misal ketika dia melaksanakan sholat duhur tanpa toharoh karena tidak menemukan air ataupun tidak menemukan tanah ketika perjalanan, terus ketemu air, maka dia wajib untuk melaksanakan sholat yang dia kerjakan tadi, iadah, wajib mengqadha sholat tadi dengan menggunakan air. Tapi misal yang ketemu itu turab, yang ditemukan dengan air tapi turab, itu bagaimana? Di sini ada tafsirnya juga. Apabila dia menemukan turab itu di tempat yang memang golibnya di situ nggak ada air, maka dia harus melaksanakannya, harus melaksanakan sholat, harus mengqadha sholat itu dengan tayamum. Tapi misal dia setelah perjalanan terus nemu turab, tapi di daerah itu memang golibnya itu ada air, seringnya ada air, misal di Banaran. Tapi pas kebetulan di Banaran masih pas mati lampu nggak ada air, maka di sini dia tidak wajib mengqadha di waktu itu juga, karena nggak ada faedahnya dia mengqadha. Pada akhirnya nanti kan ngulang lagi, gitu. Maksudnya seperti itu. Insya Allah paham ya ini ya. Babul haid. Istirahat dulu. Misalnya ini, tadi kan kita di bandara kan biasa ada air, kemudian ketemu kita tidak ada air, ya. Jadi dia bertayamum, tapi digunakan untuk sholat sunat. Apakah dia nanti membuat sunat atau mending sunatnya tidak ada kan dulu saja? Sholat duhur. Jadi satu kampung Sholat duhur, ya. Nah, karena syarat Jumat itu kan salah satunya harus dilaksanakan di waktu duhur. Ya. Nah, otomatis nggak ada kodok duhur, kodok apa? Kodok Jumat nggak ada. Duhur nanti kalau tidak ada air dia mengontrol duhur. Iya. Pas pertanyaannya dia apa? Pas sholat Jumatnya. Ya. Sholat Jumatnya sholat Jumat. Aku mau jumatan tidak ada air. Nah, yaitu Jumatan seperti biasa. Terus nanti Itu kodoknya duhur. dikontrol duhur. Iya. Tetap jumatan seperti biasa. Iya. Terus kemudian misalnya buka nggak pakai jet biru. Jadi tapi sama dokter nggak pakai kena air. Iya. Tayamum apa ya? Debunya juga harus dikenakan ke lukanya itu. Iya. Jadi kalau sebenarnya lukanya itu sudah dengan debu, harus kembali juga. Lukanya nggak boleh kena debu. Ya. Nah, kalau ini masalah baru ini. Soalnya yang dinaskan ulama tidak ada kasus seperti itu. Jadi kan luka hewan, misalnya, otomatis kan harus betul bagi lain. Biasanya kan sekarang kan Iya. karena ada demam mungkin dari debu. Kalau saya pernah nanya gitu juga sama senior saya itu, malah jawabannya ya cobalan gitu. Tapi memang kasusnya belum terjadi, jadi bingung juga kita mau jawab. Soalnya yang dinaskan oleh para fuqaha, para ulama itu ya itu tadi. Kalau misalnya nggak pakai jabirah ya tetap harus kena tayamum. Jadi airnya itu ya di manggrang-manggrang ke sekitarnya itu, basuhannya itu. Nah, yang bagian nggak boleh kena air itu jangan sampai kena air, nggak perlu dibasuh. Tapi nek misal bisa diusap ya diusap dikit. Tapi tetap harus tayamum. Karena kita bawa terus masih basah-basah itu kan yang dulu lorong banget. Iya. Coba tanya dokter dulu, Pak. Gimana itu? Kalau menurut dokter gimana? Kita harus melibatkan dokter dalam masalah ini. Tapi jujur yang dimaksud turab di sini nih saya juga agak bingung ya. Apakah turab itu kalau dari segi bahasa kan tanah loh. Tanah di situ dikatakan turab yang
sah digunakan untuk tayamum itu adalah turab lahu gubar. Turab yang memiliki apa? Gubar. Gubar itu debu. Jadi ketika ditepuk itu dia mabul gitu. Ya. Nah, makanya dikatakan misal turab ini apa? Turab yang dari ini apa namanya? Yang di pantai itu nggak bisa dibuat tayamum karena apa? Nggak ada debunya, nggak ada gubarnya. Karena kan ketarik air loh. Nah, kemudian kemarin tuh saya pernah ya itu tanya sama Ustadz Saifullah. Terus dicarikan sama beliau, dicarikan sama beliau itu nggak harus tanah, yang penting debu. Jadi misal di sini ada debu terus digunakan tayamum itu bisa, dan itu dicari di anu ada di apa kemarin di Majmu kalau nggak salah itu ketemu. Tapi wujud debu yang dimaksud di sini yang digunakan tayamum itu yang seperti apa itu loh? Debu itu yang seperti apa tuh sebenarnya? Itu kalau naik mobil itu sisa. Nah, itu apakah seperti pasir apa seperti apa itu? Apa seperti tanah? Ya, Kayaknya beda kan ya? pasir kan bisa makan dulu. Nah, Tapi kalau pasir kan nggak boleh makan. bisa. Bisa. Ya, kemarin Rommel kerikil malah. Apa bukan kerikil ya? Ya pasir ya, Rommel itu pasir. Kalau dalam agama Nabi kan seluruh itu boleh. Kulu masuk ada alat segala sesuatu yang itu di apa naik di atas art di atas bumi itu namanya Jadi misal kayak gini itu kita tepukan atau gini itu bisa. Padahal ini kan wujudnya nggak ada. Gitu. Yang penting dirasa ada rasa sedikit dan menunggu belum kayak membuat dalam Nabi. Kayak gitu. Iya. Oh. Kayak batu bilang dia menafsirkan apa itu? Solid ya. Nah, Sa'id dan Thayyiban itu. Kulu masuk ada alal art. Tafsirnya ya. Iya. Tapi kalau itu kan adanya di hadis dan hadisnya masih diselisihkan kalau tidak salah. Itu ada hadis tentang kurang itu kan diselisihkan derajatnya. Makanya jelas kuatnya adalah yang sahih itu. Yang tadi. Sahih. Ya itu Imam Syafi'i itu menafsirkan Sa'id itu turaban Thayyiban. Tapi memang ada hadis tentang kurang itu. Jadi saya baca itu. Jadi ada dua hadis maknanya kurang. Kemudian dari utamanya kan soal itu kan. Ya. Makanya Imam Syafi'i menafsirkan soal itu sebagai kurang. Ya. Dalam mazhab Hambali dia memperselisihkan derajat hadis yang maka kembalikan ke makna asal bahwa soal ini ya seluruh yang ada di muka bumi. Itu dari segi bahasa Arabnya. Dan saya dulu pernah kecelakaan itu ya tayamumnya pakai ini tanah ya. Iya, bawa tanah diadai baskom gitu. Jadi nanti tanya juga sesuai dengan yang saya yakin. Kemudian tanah itu kan menurut kesehatan kan ada kemungkinan bakteri. Iya. Kompanjue yang baik di saja. Ada. Coba nanti saya tanyakan ke dokter Yap. Nah, ini fungsinya mudzakarah itu seperti ini. Jadi menemukan sesuatu kejanggalan dalam sesuatu ini. Seorang dia itu dan saya itu mengenai biayanya itu karena dia mengalami sendiri karena sakit wajahnya ini tidak ada semua bisa dibasuhkan ada yang korban sebagian ya intikal mazhab biar begitu biar saya susah sekali akhirnya pindah mazhab